Kesalahan kita itu satu Bapak Ibu, selalu melihat orang lain itu kekurangannya bukan kelebihannya. Dari semua yang dilakukan oleh Ivan Gunawan umpamanya, artis yang terkenal baik hati, suka sedekah, suka berbagi. Tapi kadang-kadang yang dilihat dari seorang Igun apa? Kekurangannya. Jane iki Igun ki lanang tenan apa ora to? Pertanyaan saya begini, apa hak Anda untuk ngurusi karakternya Ivan Gunawan? Hakmu apa? Sajanjane Ivan Gunawan kayak iso ngaceng apa ora umpamane? Pertanyaan saya, hakmu apa? Ayo. Loh, aku ki ngerti utek-utekmu ki lho. Aku ki paham. Kita nggak boleh ngurusi personalitinya orang lain, betul? Hak kita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala nabi Muhammad, sallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadi nilladhi tanhalu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa wasahbi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadin kulli malumin lak. Sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini masih dalam rangka Syawalan dan halal bil halal. Tentunya tidak semua jamaah kemarin bisa hadir ketika open house di pondok, sehingga belum ada kesempatan untuk bertatap muka dan saling minta maaf antara satu dan yang lainnya. Maka malam hari ini yang datang minta maaf, saya maafkan. Yang datang minta THR, saya minta maaf. Saya memahami dan sangat menyadari bahwa orang yang paling banyak salahnya adalah orang yang paling banyak ngomongnya. Dan survei membuktikan kalau saya ketemu Bapak Ibu, kira-kira yang paling banyak ngomongnya jamaah apa Gus Miftah? Berarti yang paling banyak dosanya jamaah apa Gus Miftah? Jamaah apa Abah?
Terima kasih. Orang kayak saya ini banyak dosanya karena banyak ngomongnya. Jamaah itu banyak dosanya karena sering ngerasani dan batin. Sehingga malam hari ini saya sampaikan, ingat, memaafkan itu tidak bisa menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Betul? Makanya kenapa ciri orang bertakwa itu salah satunya adalah wal afina anin nas. Orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain. Ibu bapak ngapunten. Contoh yang diajarkan Kanjeng Nabi itu saling menyalahkan apa saling minta maaf? Saling minta maaf apa saling menyalahkan? Saling minta maaf. Rebutan salah apa rebutan benar? Rebutan salah apa rebutan benar? Rebutan salah. Contoh, Nabi pulang dari masjid kemalaman. Pulang ke rumah, ketok pintu, Siti Aisyah istrinya ternyata sudah tertidur. Pintu diketuk. Assalamualaikum sampai 3 kali, ternyata istrinya tidak mendengar. Apakah Nabi marah? Tidak. Ini Nabi, manusia paling mulia, manusia paling suci, dia maksum. Maksum itu apa? Terjaga dari perbuatan dosa. Maksum itu pasti masuk surga, nggak mungkin masuk neraka. Manusia mulia, khalifah, presiden. Ketuk pintu, istrinya nggak bangun, apakah beliau marah? Tidak. Beliau memutuskan untuk tidur di depan rumah. Beliau akhirnya memutuskan tidur di depan rumah. Coba kalau suami sekarang pulang ke rumah, ketuk pintu, istri nggak membukain pintu, kira-kira tidur depan rumah apa marah? Bojomu ikhlas apa marah? Marah. Ketuk pintu kok nggak denger, kira-kira yang keluar itu kata maaf apa umpatan? Bajingan. Bajingan. Bu, seneng suami pemaaf apa pemarah? Bapak-bapak tak kasih tahu rahasianya. Anda punya istri galak, mohon maaf, Anda punya istri manut, punya istri taat, punya istri yang manut sama suami, Anda berpotensi menjadi raja. Tapi kalau Anda punya istri yang suka marah-marah dan galak, Anda berpotensi menjadi wali. Kalau istrimu kadang-kadang manut, kadang-kadang marah, insya Allah berpotensi menjadi raja wali. Makanya kalau bunda ini nggak pernah marah, malah saya bingung. Jangan-jangan saya hanya menjadi raja. Tapi kalau kadang-kadang bunda marah, kadang-kadang manut, saya seneng, berarti saya menjadi raja wali. Kalau King Abdi ini insya Allah raja singa. Raja masak. Kue yang ngerti toh. Iki melu Master Chef menang apa kalah? Kata Igun, untung yang digarapi King Abdi bukan saya. Santai saja, tunggu gilirannya. Nah, ibu bapak, begitu pagi hari Siti Aisyah bangun, buka pintu, kaget. Kenapa ada manusia mulia yang tertidur di depan rumah? Apa yang dilakukan Siti Aisyah? Beliau menangis. Pegang kakinya Nabi sambil minta maaf. Ternyata membangunkan suami itu ada caranya, Bu. Caranya bagaimana? Kalau suaminya subuh belum bangun, pegang jempolnya. Dilus-lus. Mas, tangi mas. Pegang jempol kaki, belum bangun, pegang lebih atasnya. Kakinya. Mas, bangun. Pegang kaki bawah, belum bangun, pegang dengkulnya.
Pegang dengkul belum bangun, pegang atasnya, pahanya. Mas bangun. Dipegang pahanya belum bangun, pegang lagi atasnya. Utakmu ki mikir apa? Pegang perutnya. Kok malah pegang titiknya? Kamu kalau jangan ngomong titit di depannya King Abdi. Karena survei membuktikan cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Iya. Nggak percaya? Ayo King Abdi kita sepil. Iya. Malah ibu-ibu bengok-bengok, buka. Kamu kenapa penasaran sama King Abdi? Kamu jangan salah, King Abdi itu satu-satunya manusia di dunia yang titiknya juga ditato. Sepil matamu, sepil. Nah, akhirnya Siti Aisyah melihat Kanjeng Nabi bangun, apa yang dia sampaikan? Nabi, suamiku, saya minta maaf karena ketika engkau pulang aku sudah tertidur. Jawaban Nabi apa? Aisyah, ini bukan salahmu tapi salahku. Kenapa? Karena saya pulang dari masjid sudah terlanjur malam, terlalu malam. Padahal pulang dari mana, Bu? Masjid. Kadang-kadang suami kita itu pulang kemalaman marah-marah, padahal pulang dari tempat karaoke. Matane kek gitu. Maka malam hari ini saya minta maaf karena saya meyakini, memahami, menyadari bahwa dari sekian banyak orang yang paling banyak salahnya adalah saya. Tolong saya dimaafkan. Kalau ada janji saya yang belum terbayar, tolong diingatkan. Kayak ini umpamanya yang kemarin dapat hadiah umroh, ini baru bisa diberangkatkan besok setelah musim haji. Jadi sebelum ulang tahun berikutnya. Dan tadi Kak Igun menyampaikan ke Abah, insya Allah besok ulang tahun Kak Igun mau datang lagi. Kok kamu sengendang banget sama Ivan Gunawan, saya mau tanya. Kalau alasannya bagus tak kasih uang. Siapa yang seneng sama Kak Igun ngacung? Alasannya apa? Enggak, saya mau nunjuk salah satu, kalau alasannya bagus tak kasih uang. Semuanya yang seneng sama Kak Igun angkat tangan. Yang wajahnya paling kasihan siapa ini? Siapa yang seneng sama Kak Igun? Itu yang santri jilbab hitam. Nah, jilbab hitam. Dikasih mic. Dikasih mic, Le. Ya, menurut saya... Nama kamu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Alifatun Nikmah, Bah. Santri sini kamu? Nggih. Kamu dari mana? Saking Padang, Oh, Sumatera Barat. dari Padang? Nggih. Sumatera Barat? Nggih, Bah. Oh, kamu harus belajar sabar dari pelayan rumah makan Padang. Mereka sangat sabar, buktinya apa? Kak Igun masuk rumah makan Padang, dia tanya, Mbak punya otak? Sebentar ya Mas. Gak marah dia, padahal ditanya punya otak apa enggak. Kenapa kamu suka sama Kak Igun? Alasannya apa? Memotivasi, ya baik hati, saling membantu, dan menurut saya gemoy. Bantuan apa atau sumbangan apa yang kamu lihat dari Kak Igun? Contohnya umpamanya. Membangun masjid. Di mana? Di pelosok-pelosok, Gus. Pelosok. Pelosok mana? Daerah pelosok. Kemarin yang terakhir Kak Igun bangun masjid di mana? Yang di luar negeri di mana? Uganda. Oh, di Uganda. Tepuk tangan untuk Kak Igun. Nah, karena santri putri yang ngasih uang Bunda. Dikasih 300.000.
Dikasih bunda jikut dompetnya abah ya padha wae. Sekarang yang kecil, yang sekarang yang emak-emak. Sing mbok-mbok mana sing mbok-mbok? Iki PGM iki ini. Ini dari apa? Sedulur Gus Miftah SGM. Kenapa kamu suka dengan Kak Igun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu dari kelompok apa? Kamu dari kelompok apa? Apa, Bah? Kelompokmu namanya apa? Sedulur Gus Miftah. SGM, Sedulur Gus Miftah. Kenapa suka sama Kak Igun? Kreatif. Wow, kamu tahu kreatif itu bahasa apa? Kere aktif. Iya, siapa tahu dapat jilbab. Ya, modus matane. Kak Igun, jilbab yang paling murah di tempat Kak Igun berapa? 120.000. Yaudah kamu beli, tak kasih uang beli 2 jilbab dari Kak Igun. 300. Terima kasih, Pak. Apa? Ya udah enggak. Ya, gitu ku jilbab ini Kak Igun ya. Moh salaman barang. Ya Allah, kowe salaman karo King Abdi mulih tetanes tanganmu ya. Apa? Ya nanti. Sekarang yang cowok, yang suka sama Kak Igun siapa? Oh, so Palembang. Itu mik Palembang. Kamu dari mana? Namamu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wahyu, saking Palembang, kuliah teng UIN. Oh, kuliah teng UIN. Jadi kalau namanya Wahyu itu berpotensi menjadi jomblo agak lama. Karena setiap cewek yang ditembak pasti nolak. Lah, dulu ada santri putri ditembak sama namanya Wahyu, nggak diterima. Saya tanya, kenapa cintanya Wahyu tidak kamu terima? Dijawab, saya nggak bisa menerima, Bah. Kenapa? Karena kalau Wahyu saya terima, saya nanti dikira nabi. Inilah. Kenapa kamu ngefans sama Kak Igun? Karena beliau pernah ditantang sama Deddy Corbuzier untuk diet itu kan, tapi dia tidak menggunakan uangnya untuk pribadi. Tapi untuk sedekah atau pembangunan masjid. Tepuk tangan tuh Kak Igun. Saya itu gurunya Deddy Corbuzier. Sing Islam ke Deddy Corbuzier. Orang tahu diwenehi duit gitu lah. Malah Kak Igun diwenehi duit. Dancok Deddy ya. Ya udah kasih 300.000. Ya. Anak-anak Palembang, wong gitu galuh. Orang Palembang tuh paling menakutkan. Kapal selam saja dimakan. Nah, sebelum nanti kita dialog sama Kak Igun. Coba Bapak Ibu, konsep adil dalam Islam itu apa? Wada'u syai'in fi mahalli. Meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Sesuai porsinya. Itu namanya adil. Contoh, blangkon ini tempatnya di mana? Di kepala. Kalau blangkon ditaruh di kaki berarti adil apa enggak? Enggak. Demikian juga Allah itu menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya. King Abdi, sama satunya siapa? Syahril, ini dua-duanya Master Chef. Yang satu rodok menang, sing isi kalah. Syahril rodok menang, tapi si Abdi, kalau Syahril rodok menang, mampu menang, kalau si Abdi jelas kalah. Dia tadi janji, besok mau masaknya santri ora aji. Insya Allah, favoritnya King Abdi, tai kucing goreng. Saya itu kemarin ngamati di media sosial toh. Jadi Kak Igun itu nitip uang ke King Abdi untuk dimasakkan di bulan Ramadan untuk ngasih buka puasa orang lain. Subhanallah. Jadi kalau kelasnya Mas Kak Igun itu ngasih, kelas kamu menerima. Kelihatan wajahmu kayak kotak infak ya. Iku yang ngono lho, wis tua-tua jilbabe pink lho, jijiki lho.
Sengit tau. Wis tuwek jilbabe pink. Aku zizi. Jadi konsep adil itu meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Maksud saya apa? Kalimat fastabiqul khairat di dalam Al-Quran itu bukan memperebutkan satu posisi yang diperebutkan oleh banyak orang. Tapi jadilah yang terbaik di posisi masing-masing. Kak Igun jadi artis, jadilah artis terbaik. Itu namanya fastabiqul khairat. King Abdi jadi tukang masak, jadilah tukang masak terbaik. Anda yang jadi guru, jadilah guru terbaik. Anda yang jadi santri, jadilah santri terbaik. Anda jadi tukang foto, jadilah tukang foto yang baik. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga mohon maaf, kita nggak bisa membandingkan hidup kita dengan hidupnya orang lain. Contoh, Abah dibandingkan dengan Kak Igun, pasti nggak akan ketemu. Kak Igun eksis dengan segala kemampuan dan kelebihannya, Abah eksis dengan segala kemampuannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena saya meyakini Kak Igun, semua manusia lahir pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Di balik setiap kekurangan pasti ada kelebihan, dan di balik setiap kelebihan pasti ada kembalian. Setiap kelebihan pasti ada kembalian. Kalau saya dipaksa suruh menjadi seperti King Abdi, saya jelas gak mampu. Jelas gak mampu. Mosok tangannya wong ganteng mampu bumbu dapur kan gak mungkin, gak mungkin. Kalau kayak King Abdi dipaksa seperti Gus Miftah, seperti Abah, kira-kira bisa apa enggak? Susah. Ngokon ngaji malah, Bapak Ibu ini terasi. Sehari juga sama. Sehingga mohon maaf, apa yang Allah ciptakan itu indah sesuai dengan proporsinya. Rambut ini indah kenapa? Karena berada di atas kepala. Begitu dia keluar dari kepala, jatuh ke makanan, kira-kira menjijikan apa menyenangkan? Menjijikan. Walaupun rambut ini kelihatan menyenangkan ketika berada di atas kepala, tapi masuk makanan, jijik. Itu baru rambut, apalagi gigi. King Abdi masak sayur asem enak, tapi untune tiba. Lah langsung kebayang cangkeme Abdi toh. Kira-kira sudah mangan nambah nafsu makan apa zizi? Itu namanya konsep keadilan. Sehingga kita melihat orang lain itu dari segala sisi positifnya. Jangan dilihat dari sisi negatifnya. Kesalahan kita itu satu Bapak Ibu, selalu melihat orang lain itu kekurangannya bukan kelebihannya. Dari semua yang dilakukan oleh Ivan Gunawan umpamanya, artis yang terkenal baik hati, suka sedekah, suka berbagi. Tapi kadang-kadang yang dilihat dari seorang Igun apa? Kekurangannya. Jane iki Igun ki lanang tenan apa ora to? Pertanyaan saya begini. Apa hak Anda untuk ngurusi karakternya Ivan Gunawan? Hakmu apa? Sajanjane Ivan Gunawan kayak iso ngaceng apa ora umpamane? Pertanyaan saya, hakmu apa? Ayo. Loh, aku ki ngerti utek-utekmu ki lho. Aku ki paham. Kita nggak boleh ngurusi personalitinya orang lain, betul? Hak kita apa? No. Yang dilihat seharusnya apa? Kelebihan orang lain, jangan melihat kekurangan orang lain. Makanya tugas kiai itu berat Kak Igun. Karena menurut Imam Al-Ghazali, kiai itu harus punya satu karakter ini. Apa? Alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Kiai itu harus melihat umat dengan kacamata kasih sayang, siapapun itu. Makanya kenapa? Saya tidak anti dengan orang yang banyak dosa. Kenapa? Karena Allah itu membenci perbuatan dosa tapi tidak membenci orangnya.
Allah membenci perbuatan maksiat, tetapi Allah tidak membenci orangnya. Yang dibenci itu kelakuannya, bukan orangnya. Makanya saya nggak pernah benci. Yang saya benci hari ini cuma satu, siapa? Orang yang berbuat dosa dan maksiat, tapi diumbar, diposting dengan penuh kesombongan. Makanya Kak Igun, saya bilang, saya itu sedang mengkampanyekan, postinglah semua kebaikan. Kenapa? Sekarang kalau orang posting kebaikan, dikritik. Ivan Gunawan bangun masjid diposting pamer. Sedekah kok diposting pasti nggak ikhlas. Coba Anda bayangkan. Orang posting maksiat saja bangga dengan kemaksiatannya. Orang posting perbuatan dosa bangga dengan dosanya. Kalau orang baik nggak mau posting kebaikan, jangan salahkan kalau di TikTok, di medsos, yang viral itu semuanya konten maksiat. Kenapa? Karena orang baik nggak pernah mau posting kebaikannya. Apakah setiap yang ditampakkan itu pasti tidak ikhlas? Sopo sing ngomong? Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Boleh nggak perbuatan baik itu diposting, diperlihatkan? Boleh. Asalkan dia bisa menjaga hatinya. Yang ditampakkan itu bukan berarti tidak ikhlas, yang disembunyikan belum tentu ikhlas. Betul? Ini saya yakin semuanya punya media sosial. Media sosial itu Kak Igun, itu tergantung kelompok umurnya. Kalau yang tua-tua biasanya sukanya Facebook. Facebook. Yang tua-tua itu Facebook. Makanya dulu saya pernah, di mana-mana saya ceritakan, ada janda umur 60 tahun. Jam 11 malam bikin status Facebook, aku kedinginan nih. Iya. Ada lagi yang bikin status, ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah, janda 60 tahun tanya imam. Akhirnya saya jawab, ada mbah siapa? Israel. Coba kalau semua orang mau posting kebaikan, Ivan Gunawan posting kebaikan, Gus Miftah posting kebaikan, King Abdi, Sahril semuanya posting kebaikan. Berapa banyak orang yang kemudian melihat, kemudian terprovokasi untuk melakukan kebaikan yang sama dan itu adalah jariah. Saya pernah, Mas Igun, pulang ngaji, waktu itu viral, cewek pakai jilbab, kotangnya dibuka. Wah. Hai guys, ya Allah, untung saya pakai kacamata hitam. Sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Orang dengan bangganya memamerkan kemaksiatan. Kalau ada orang lain terprovokasi dengan kemaksiatannya, itu berpotensi dosa jariah. Coba Anda bayangkan, kalau sampai orangnya sudah mati, postingannya masih ada. Orang masih melihat kemaksiatannya. Makanya hati-hati dengan jejak digital. Kalau di dunia mungkin masih bisa kita akali, di akhirat nggak bisa, Bu. Makanya saya bilang, kalau dulu malaikat Raqib dan Atid tugasnya mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia, mungkin hari ini Raqib dan Atid sudah tidak pernah mencatat lagi. Kenapa? Karena manusia sibuk mencatat amalnya sendiri dengan menggunakan HP-nya masing-masing. Jadi malaikatnya pensiun. Begitu besok di akhirat dihisap, kamu saya hisap, kita bangga, aman, malaikat nggak punya catatan amal saya. Akhirnya malaikatnya datang cuman bilang, buka HP-mu, modar. Tahuan semua. King Abdi, DM Rondo, konangan, ayo. Nah, maksud saya apa? Lihat seseorang itu secara utuh. Jangan hanya melihat kekurangannya. Kalau toh kemudian manusia itu dianggap jelek, tetap ketika dia berada pada posisi yang tepat akan kelihatan baik. Contoh, andeng-andeng. Tai lalat. Tai lalat itu akan nampak keindah ketika dia berada pada posisi yang tepat. Umpamanya orang punya tai lalat di atas bibir atau di bawah mata, jadi kelihatan cantik. Contohnya siapa? Bunda. Cie. Modus. Ini tai lalat berada pada posisi yang tepat. Tapi juga ada tai lalat yang posisinya kurang tepat. Sehingga ketika dia muncul nggak nambah keindahan. Contoh, tai lalat yang dhuwur silit.
Aku duwe tai lalat tapi ning silit. Enggak nampak keindahannya. Ayo. Coba kalau tai lalat kemudian berada pada posisi yang tepat. Maksud saya apa? Kalau orang hanya melihat tai lalatnya toh akan jijik, hitam, enggak menarik. Tapi ternyata walaupun dia tidak menarik, ketika dilihat secara global, secara menyeluruh, dia akan nampak keindahannya. Itulah bagaimana kemudian Allah memotivasi kita, sejelek apapun kita, mari memberikan sumbangsih kebaikan kepada orang lain. Enggak harus nunggu kaya seperti Kak Igun. Orang miskin itu sedekahnya apa? Sederhana. Sedekahnya orang miskin itu dengan menjaga kehormatannya, tidak minta-minta kepada orang lain. Betul? Orang kaya saja kalau berbagi kayak Kak Igun, itu nggak boleh lo merengut. Kak Igun ngasih orang sampai cemberut itu nggak boleh. Makanya kalau orang kaya sedekah dengan hartanya, orang miskin sedekah dengan apanya? Senyumnya. Yang paling celaka wes kere merengutan. Kere nggak pernah senyum. Wongnya ya teko. Biasanya jilbabnya hijau. Yang jilbabnya pink insya Allah. Lebih parah. Kak Igun ditanya, Kak bagi 100.000 jilbab manja ke jamaah ikhlas apa enggak? Enggak. Itu lebih bagus daripada Abdi. Abdi kamu ikhlas? Ikhlas. Bagi berapa? Enggak. Maka kemudian apa? Niki nanti ada yang mau masuk Islam. Ada 2 orang. Bukan yang ini, yang lain lagi. Ini setiap pengajian itu dilalah, Gun. Ada aja yang pengen masuk Islam. Dan saya itu enggak dong. Ketoknya si Abdi juga perlu disahadatke meneh iki cah iki. Oh, sudah Islam. Abdi itu wajahnya preman. Tatonya banyak, tapi hatinya subhanallah. Preman beneran. Bodinya Rambo. Hatinya Romeo. Body atletis, hatinya Teletubbies. Saya bacakan satu hadis nih, supaya kita tidak gampang menghakimi orang lain. Dirungokke nggih. Rungokne. Saya ngajeng masuk Islam tadi masih apa? 2 orang tadi. Siap-siap di sini. Nanti yang tanda tangan dokumennya, saksinya Kak Igun sama Abdi. Men Abdi dosane kelong didik lah. Tadi pas mau masuk ke sini Bu, ini tindiannya mau dicopot. Gak usah, biasa saja, saya biasa. Bila perlu nanti pulang diganti knalpot. Makanya saya itu dapat julukan dari teman-teman itu apa? Presiden para pendosa. Itu yang juluki saya malah preman, germo. Jadi karena saya biasa dengan orang-orang yang dianggap banyak dosa. Tolong didengarkan hadis ini. Nggih. Moga-moga sesuk ora kebagian jilbabe Kak Igun. Amin. Ora kebagian, amin. Bagian. Engko manut Bunda. Rungokne maca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya Anil Imam Malik annahu kana yaqul la tangduru fi dzunubin nas. Diriwayatkan dari Imam Malik, ia berkata, la tangduru fi dzunubin nas. Janganlah kalian lihat dosa-dosa manusia ka'annakum arbabun. Seolah-olah kalian adalah Tuhan. Ini hadis loh Kak Igun. Jangan melihat dosa-dosa manusia seakan-akan kalian adalah Tuhan. Wangduru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Tetapi lihatlah dosa kalian seolah-olah kalian adalah budak. Kita itu sering melihat kesalahan dan dosa orang lain seolah-olah kita yang tuh menjadi Tuhan. Makanya bahasa saya apa Gun?
Seringkali manusia itu menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahannya sendiri. Mohon maaf. Kita itu sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain. Kalau ada orang salah kita hakimi, kita tuntut dan macam-macam. Tapi kalau kita punya salah, kita menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Membela diri dengan segala alasannya, betul? Nggih napa mboten? Padahal Allah menciptakan manusia itu apa? Untuk saling mengenal dan menasihati. Bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Kita nggak punya hak menghakimi si Abdi. Manusia kok banyak tatonya. Di Purel di Banjarmasin. Dulu dari Jogja pindah ke Kalimantan. Lama saya nggak tahu itu siapa. Ownernya di Banjarmasin telepon saya. Bah, ada Purel yang ngefans banget sama Gus Miftah. Maksudnya gimana bos? Dadanya ditato Gus Miftah. Loh, fotonya ono Pak, Bu. Gus Miftah, saya minta untuk dihapus. Alasan dia apa? Karena saya mengidolakan Gus Miftah. Saya bilang, gak harus seperti itu, kamu malah nambah dosa. Nambah dosa. Dan ternyata manut. Saya ditanya, bah, bagaimana cara tobatnya orang bertato? Gampang, jangan nambah tato. Setuju? Saya nggak nuntut si Abdi untuk menghapus tato. Hak saya apa? Kecuali dia bertanya sama Gus Miftah, Gus, miturut jenengan tato niku pripun? Saya tadi mau masuk ke sini, Sahril sama si Abdi nyopot tindiannya di telinga. Kenapa kamu copot? Malu mau pengajian sama orang-orang. Itu kamu, ngapain kamu harus pura-pura baik di hadapan orang? Jadi diri sendiri. Itu kejadian tadi. Mic-nya mati. Itu kejadian tadi kan mau kesini toh, mau turun. Aku kan bawa tas, mau bawa tas, kata dia, ojo nganggo tas mak, tasmu koyo mak-mak, iki pengajian. Terus aku bilang, loh ini tasku yo kayak ngene. Berantem juga Gus. Lah kan emak mau kesini, terus aku bawa tas apa enggak usah mak. Ngono. Loh kenapa? Ojo tasnya ngene kabeh. Lah tasnya kayak gini semua loh. Ojo mak enggak usah gitu. Akhirnya tapi tetap dibawa loh guys. Jadi kalau main ke rumahnya Kak Igun, yang untung bukan saya. Bunda tasnya pojok. Nah, saya bilang itu hak kamu kok. Gak ada hak saya untuk melarang kamu. Yang penting satu hal, Abdi ya. Ada hadis bunyinya begini, Igun. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu kata Nabi akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kecuali siapa? Muhajir. Bukan muhajir, mujahir. Mujahir itu siapa? Orang yang berbuat dosa kemudian menampakkan dosanya dengan penuh kesombongan. Allah itu sudah menutupi dosa-dosa kita, kita malah umbar. Makanya dulu kenapa Gun, saya itu komentar terhadap selebgram yang posting makan kriuk babi pakai bismillah. Dia makan babi itu bukan urusan saya, betul nggak? Kamu mau makan codot, mau makan babi, makan nasuki, hae cangkemmu. Tapi kalau kamu dengan bangganya mengatakan, yo tes kriuk, bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya melecehkan. Kamu makan babi itu dosa, ya urusanmu sendiri. Saya nggak punya hak untuk melarang. Gen apa mboten? Tetapi kalau dia posting bahkan dengan seolah-olah mengolok-olok kalimat bismillah, saya punya hak untuk memberikan respon terhadap postingan seperti itu. Mungkin apa mboten? Saya bilang kamu mau karaoke itu hak kamu. Tapi kalau kemudian kamu posting dengan mengatakan karaoke neng korum karaoke mabuk nggak dosa, itu urusan dengan saya. Kenapa? Allah itu sudah menutupi aib kita, menutupi kesalahan kita, malah kita umbar sendiri, kan goblok. Makanya kata Nabi, semua umatku dosa-dosanya akan diampuni kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang dengan bangga menampakkan dosa-dosanya. Lah iso ditutupi, kowe maksiat ki urusanmu. Makanya Ardi kalau pulang karaoke jangan bawa wangi, balsem saja. Biar dikira habis keroan sama Kak Igun. Akhirnya orangnya apa? Tolong
taunya dihapus. Karena minta nasihat, ya dihapus. Maka ketika saya ditanya, Gus, bagaimana cara bertobat orang punya tato? Jangan nambah tato. Bagaimana tobatnya orang bertindik? Jangan nambah tindian. Gus, apa benar? Kalau orang bertato sholatnya tidak diterima oleh Allah. Sing kondo sopo. Kita itu ditakdir sudah mau sujud saja sudah bagus. Soal diterima atau enggak itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Gus, boleh enggak orang bertato jadi imam? Boleh. Yang enggak boleh itu sedang bikin tato jadi imam, itu enggak boleh. Oh, nato kalau jadi imam ya kena kok. Boleh enggak perintah orang sholat? Enggak boleh. Bolehnya setelah sholat baru diperintah. Jek sholat kok dikongkon goblok men itu loh. Wang duru ila dunubikum ka'annakum abidun. Yang seharusnya kita lakukan itu apa? Melihat dosa kita. Jangan melihat dosanya orang lain. Yang perlu kita pelajari itu apa? Mengoreksi diri sendiri. Karena kalau mengoreksi orang lain itu nggak perlu belajar semuanya, sudah pinter. Makanya kenapa tadi itu saya dengar-dengar itu bukan lihat apa, saya lihat dulu chatting saya sama Kak Igun, salah satunya ini. Tanggal 20 April. Waktu itu Kak Igun bikin status apa, saya bilang, Gun, kalau ada orang iri, Igun nganan saja. Makanya tadi saya bilang sama Igun, tetaplah hura-hura walaupun kamu tidak kaya. Uang bisa dicari, tapi membuat sakit hati orang iri, kapan lagi? Santai aja. Kak Igun jawabannya apa? Gus, kamu tuh hebat. Jujur aku kena mental main sosial media. Ngejalanin hidup. Kadang aku capek jadi terkenal. Jadi hidup itu kok salah terus. Satu sisi sampai ke titik ini susah. Ini 20 April. Apa jawaban saya ke Igun? Ma Igun inget. Lu dijatuhin karena lu tinggi. Lu dijelekin karena lu baik. Lu dimusuhi karena lu kuat. Ingat kata Gusmu ini. Kita tidak bisa atur ombak tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang, tapi kita bisa atur bagaimana menghadapi omongan orang. Kak Igun bilang apa? Makasih ya Gus sudah menjadi penguat. Aku sampai nggak tahu mana teman, mana yang bukan teman. Sudah. Maka saya bilang malam ini sama Kak Igun. Badai itu datang Gun, tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Pulang dari pengajian ini insya Allah Kak Igun menjadi pribadi yang lebih kuat. Amin. Termasuk Abdi. Termasuk Sahril. Insya Allah nanti pulang dari sini Sahril tobat. Tindiannya ganti tiang listrik. Sebelum sholawat, benjang malam Selasa jamaah diaturi rawuh wonten dalam Habib Usman sholawatan akbar boleh ke sapi itu mungkin. Insya Allah untuk sholawatan kita itu setiap malam Rabu Wage bulan ini tanggal 21 bersama Habib Zaidan 28 sekali jadi rong 8 pisan nggih. Ahad Pahing tetap setiap Ahad Pahing tambah sakniki sholawatan kalian Habib Zaidan 2 bulan sekali, mulainya besok tanggal 21 ya. Oke guys, sorry ye. Yuk selawatan sing kusuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairu
Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la jamaah berhenti musiknya terus. Akte lahir adalah kertas, ijazah juga kertas, akte nikah kertas, paspor kertas, surat kepemilikan rumah juga kertas, uang juga kertas. Kehidupan kita layaknya hanya dikelilingi dengan kertas-kertas. Seiring waktu berlalu, semua dirobek, kemudian dibuang dan dibakar. Berapa banyak orang bersedih karena kertas-kertas yang dimilikinya, dan berapa banyak orang yang begitu bahagia dengan kertas-kertas yang dimilikinya. Tetapi ada satu lembar kertas yang tidak mungkin dilihat oleh manusia itu sendiri, yaitu akte kematiannya. Maka manusia itu ada batasnya, yang tidak mungkin dia mampu menjangkau waktu. Ada dua hal yang tidak akan selamanya ada dalam diri seseorang: masa mudanya dan kekuatannya. Dua hal yang berguna untuk setiap orang: hati yang mulia dan hati yang mengampuni. Ada dua hal yang mengangkat derajat seseorang: sikap rendah hati dan berbagi kasih. Belajarlah punya prinsip hidup. Ada 3 fase hidup yang tampak dari kita. Masa puber, kita punya waktu dan kekuatan tetapi tidak punya uang. Masa bekerja, kita punya uang dan kekuatan tetapi kita tidak punya waktu. Masa tua, kita punya uang dan punya waktu tetapi kita tidak punya kekuatan lagi. Manfaatkan kesempatan hidup sebaik-baiknya selagi masih bisa bernapas. Kita selalu yakin bahwa kehidupan orang lain lebih baik daripada kehidupan kita, dan orang lain pun meyakini bahwa kehidupan kita jauh lebih baik daripada kehidupan dirinya. Kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi dikarenakan kita melupakan satu hal terpenting dalam hidup ini, yaitu bersikap mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Oleh sebab itu, nikmati hidup sebelum hidup tidak bisa dinikmati, dan selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia hidup. Tidak capek pun perlu istirahat, tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarlah hidup itu pendek, pasti ada saat finishnya. Jangan tertipu dengan usia muda, karena saat mati tidak harus tua. Nikmati hidup dan berbahagialah sewaktu ada kesempatan. Bahkan bersyukurlah dengan sandal jepit yang kita miliki, karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki. La ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah
hajat kita pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Allah hadini wa ala kulli niyatin shalih untuk semua hajat kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dongane bareng-bareng mawon. Uripe slamet, matine slamet. 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 Salam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kak Igun terima kasih, Mas Abdi terima kasih, Mas Hari terima kasih. Ndherekaken Jogong Kondur kepanggih pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.